Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Baik kita yang hari ini hadir di gereja maupun saudara-saudara kita yang boleh menyaksikan secara live streaming pada pagi hari ini. Kita percaya anugerah Tuhan kita itu boleh mengalir atas setiap hidup kita. Saya juga menyapa Bapak Gembala, Ibu Gembala yang hari ini ada di Surabaya. Kita percaya setiap pelayanan Bapak Gembala, Ibu Gembala juga Tuhan sertai, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak jemaat Tuhan kita boleh bangkit berdiri. Ambil waktumu sejenak di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bersyukur karena Tuhan itu luar biasa baik dalam setiap hidup kita. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau hadir atas setiap hidup kami. Dimanapun kami boleh berada saat ini. Baik kami yang hadir saat ini di dalam rumah ibadah di gereja ini, maupun saudara-saudara kami yang hadir hari ini secara Tuhan online. Kami percaya Tuhan hadir atas setiap hidup kami semua. Dan kami bawa ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Karena kami tahu Tuhan Yesus itu luar biasa baik bagi kami. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai yang luar biasa ajaib bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya ajak jemaat Tuhan kita boleh duduk kembali. Kita mau lebih lagi saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Untuk kita boleh menyembah Dia.
kita boleh meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Kami rindu lebih lagi datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi kami boleh masuk di dalam hadirat. Karena ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri buat kami semua. Ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak
sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab begitu indah ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur pagi ini sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk pagi ini kami boleh belajar mendengarkan, belajar untuk melakukan akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah ini secara online di tempat masing-masing. Kami yakin dan percaya hadirat dan lawatan Tuhan melawat setiap kami, memenuhi setiap kami. Berbicaralah Roh Kudus bagi setiap kami. Kami siap duduk diam di bawah kaki Tuhan saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya mengangkat satu tema yaitu happiness atau tentang kebahagiaan. Mari kita membaca pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-5. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan membaca ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikannya. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar apa yang dimaksud dengan kebahagiaan menurut kebenaran firman Tuhan. Definisi daripada bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Maksudnya bebas dari segala hal yang menyusahkan di dalam kehidupan ini. Jadi definisinya kebahagiaan itu kita punya satu keadaan, kita punya satu perasaan di mana kita merasakan kesenangan dan ketentraman. Tidak ada hal yang terlalu menyusahkan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, tentunya setiap orang itu memiliki definisi masing-masing dalam mengartikan arti kebahagiaan di dalam hidupnya. Apa definisi kebahagiaan atau apa ukuran kebahagiaan untuk Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara akan berbahagia kalau Bapak Ibu Saudara punya banyak uang? Apakah Bapak Ibu Saudara akan berbahagia kalau selama ini ada pergumulan-pergumulan yang sudah lama dipergumulkan dan bisa terselesaikan? Tentu setiap orang punya definisinya. Punya ukurannya masing-masing di dalam mengartikan kata bahagia ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau melihat
Apa kata bahagia menurut firman Tuhan? Dari sini kemudian kita akan punya satu standar. Standar itu adalah satu tolak ukur. Standar itu adalah sebuah nilai yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita nggak punya standar di dalam kehidupan ini, kita tidak punya tolak ukur yang tepat, maka kita akan tidak pernah bisa berjalan di dalam satu kepastian. Kalau selama Bapak Ibu Saudara tidak punya standar yang tepat bicara tentang kebahagiaan, maka kebahagiaan kita itu akan tergantung oleh situasi, kondisi, keadaan kita. Waktu punya banyak uang kita merasa bisa bahagia. Tapi ketika uang kita mulai habis, kita akan merasakan tidak bahagia lagi. Ketika pergumulan kita mulai terselesaikan, kita akan merasa ada kebahagiaan. Tapi ketika Tuhan izinkan harus menghadapi pergumulan lagi, berkuranglah kebahagiaan itu. Jadi selama ini kita punya tingkat atau ukuran kebahagiaan, standarnya itu tidak tetap. Tergantung oleh situasi, kondisi, keadaan hidup kita. Padahal apalagi hari-hari ini kita tahu keadaan semua menjadi tidak pasti. Bisa dibayangkan kalau ukuran kebahagiaan kita tergantung situasi kondisi di tengah keadaan yang tidak pasti, bagaimana keadaan kita? Sebentar naik, sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun. Tetapi kita mau lihat ukuran firman Tuhan, standar daripada firman Tuhan ketika berbicara tentang kebahagiaan. Nanti di sini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa ternyata di titik ini saya berbahagia. Bahwa ternyata di keadaan seperti ini saya berbahagia. Sehingga kita tidak lagi menjadi pribadi yang memiliki kebahagiaan, yang memiliki kesenangan, memiliki ketentraman, damai sejahtera yang tergantung oleh situasi, kondisi, keadaan hidup kita. Kita akan terus bisa merasakan kebahagiaan dalam segala keadaan. Kita akan merasakan kesenangan, ketentraman di dalam segala macam situasi. Kok bisa seperti itu? Asalkan kita mengerti apa standar firman Tuhan tentang kebahagiaan. Dari pembacaan ucapan bahagia Tuhan Yesus tadi, sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa kita kupas berbicara tentang kebahagiaan. Tapi saya akan ambil 3 inti pokok yang bisa kita sesuaikan dengan keadaan kita pada hari-hari ini. Kita mau lihat apa ukuran kebahagiaan menurut firman Tuhan. Dari sini kemudian inilah yang kita jadikan sebagai standar kita. Kita jadikan sebagai tolak ukur kita untuk menentukan kebahagiaan hidup kita. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan menurut firman Tuhan adalah setiap orang yang mendapat teguran daripada Allah. Beda ya standarnya. Sudah berbeda ukurannya. Kalau dunia mengartikan kata kebahagiaan itu identik dengan kepuasan jasmani. Kebahagiaan di dunia itu identik dengan kepuasan daging. Tetapi tidak dengan kebahagiaan menurut firman Tuhan. Standarnya udah berbeda, udah bertolak belakang bahkan. Tidak bisa menjadi satu. Yang dimaksud kebahagiaan menurut firman Tuhan adalah mereka yang mendapatkan teguran daripada Allah. Mari kita baca Ayub pasal 5 ayat yang ke-17. Ayub pasal 5 ayat yang ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kenapa kita harus berbahagia ketika mendapatkan teguran daripada Allah? Apa dasarnya kita harus berbahagia? Karena teguran Allah adalah didikan Allah. Didikan Allah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Bapa kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita ditegur oleh Allah, kita ditegur oleh Tuhan, berbahagialah. Kenapa kita berbahagia? Karena itu merupakan didikan Allah. Didikan Allah, teguran Allah merupakan bentuk kasih sayang daripada Allah Bapa bagi kita anak-anaknya. Kalau kita sebagai orang tua melihat anak kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Berdiam diri atau karena kita sayang tidak mau anak ini menjadi celaka, kita tegur dia Bapak Ibu Saudara.
saya percaya kita pasti menegur anak ini. Mungkin kita menegur dari bicara pelan-pelan, mungkin kita menegur dengan bicara nada yang tinggi, kita marah, atau bahkan kita menegur, mungkin kita pukul pantatnya supaya dia tahu apa yang diperbuat itu adalah kesalahan. Intinya bentuk teguran, bentuk didikan adalah wujud atau bentuk salah satu daripada menunjukkan rasa kasih sayang. Nah, hasil daripada orang yang mau menerima teguran atau mau menerima didikan daripada Allah itu luar biasa. Kalau kita relakan hati kita dididik Tuhan, kita buka hati kita menerima didikan Tuhan, teguran Tuhan, maka yang mendapatkan keuntungannya adalah siapa? Diri kita sendiri. Waktu kita didik anak kita tegur anak kita gembleng anak kita dengan tujuan yang baik, maka yang akan menikmati hasil daripada didikan itu bukan diri kita, tapi anak itu sendiri yang akan merasakan manfaatnya pada masa depannya kelak. Nah, kita lihat apa hasil daripada orang yang mau menerima didikan pada Allah. Kita lanjut, Ayub pasal 5. Kita melanjutkan pembacaan kita tadi Ayub pasal 5 ayat 17. Kita lanjut ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-27. Saya ulangi sekali lagi ayat yang ke-17 dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh menolak didikan daripada Tuhan? Ini alasannya, ayat yang ke-18. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi, engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Saudara lihat orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Orang yang tidak menolak didikan Tuhan. Orang yang merelakan hatinya untuk ditegur oleh Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan akan luputkan dia daripada malapetaka. Tuhan akan jaga hidupnya daripada setiap hal yang datangnya bukan daripada Tuhan. Bahkan segala hal yang baik itu terjadi sampai pada masa tuanya. Dikatakan bahwa dalam usia tinggi dia akan turun ke lubang kubur seperti berkas gandum yang dibawa pada waktunya. Artinya bahkan sampai akhir hidup kita itu akan menikmati segala sesuatu menurut waktu Tuhan yang terindah di dalam hidup ini. Artinya segala sesuatu orang yang mau hidup di dalam didikan Tuhan, orang yang mau mendengarkan teguran Tuhan, hidupnya itu pasti akan baik Bapak Ibu Saudara. Amin. Sama seperti seorang anak kalau dia mau mendengarkan perkataan orang tuanya, masa depannya pasti baik. Masa depannya adalah pasti masa depan yang penuh pengharapan, tidak mungkin gagal. Kenapa? Karena setiap orang tua tidak ada yang mau anaknya celaka. Setiap orang tua selalu menginginkan kalau bisa anaknya jadi lebih hebat daripada orang tuanya. Adalah satu kebanggaan ketika anak-anak kita bisa meraih prestasi yang terbaik. Bahkan kalau bisa lebih baik daripada apa yang pernah bisa kita raih di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara bangga enggak kalau ternyata anak Bapak Ibu Saudara satu waktu kelak jadi bupati di kota ini. Sementara kita bukan bupati. Mungkin kita cuma pegawai negeri.
Tapi ketika satu waktu Tuhan izinkan anak kita bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bangga nggak Bapak Ibu Saudara? Satu kebanggaan besar. Tuhan juga berbangga, Tuhan juga senang ketika kita dididik, ketika kita ditegur, kita mau menerima itu semua, semuanya demi kebaikan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang ditegur oleh Tuhan. Tuhan menegur kita dalam berbagai macam cara. Tuhan menegur kita, mendidik kita dalam berbagai macam rupa. Mungkin sakit kita hari ini adalah bentuk teguran daripada Tuhan. Mungkin krisis yang kita alami hari-hari ini adalah salah satu bentuk teguran Tuhan dalam hidup kita. Dan mungkin bukan secara kebetulan firman Tuhan pagi ini adalah salah satu teguran bagi kita semua. Tergantung dari sikap hati kita. Firman Tuhan katakan ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, benih firman itu ada yang seperti jatuh di pinggir jalan, ada yang seperti jatuh di tanah yang berbatu, ada seperti benih yang jatuh di semak berduri, dan ada seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Ini bicara tentang apa? Sikap hati. Ini bicara tentang respon kita di dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita ketika menerima teguran, menerima didikan daripada Tuhan di dalam kehidupan ini? Kembali kepada pribadi lepas pribadi. Hasilnya pasti berbeda. Hasilnya tidak akan sama satu dengan yang lain. Saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita sedang alami proses Tuhan. Proses Tuhan itu adalah juga bentuk didikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang sering kali sulit kita mengerti. Dalam menjalani proses ini ada begitu banyak hal yang mungkin kita pertanyakan kepada Tuhan. Kenapa ya Tuhan harus terjadi seperti ini? Kenapa ya Tuhan izinkan aku ada dalam kondisi yang seperti ini? Memang ada begitu banyak pertanyaan yang sulit untuk terjawab Bapak Ibu Saudara. Tetapi percayalah, di tengah banyaknya begitu sulit hal yang kita mengerti hal-hal hari-hari ini, ada satu hal yang begitu mudah untuk kita mengerti. Yaitu apa? Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam proses seperti apapun, dalam bentuk pergumulan seperti apapun, dalam bentuk didikan seperti apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu menyertai kita dengan sempurna di dalam hidup ini. Amin. Hanya seringkali kita tidak menyadari. Hanya seringkali kita tidak memahami akan hal itu. Ketika kita mengeraskan hati, ketika kita menutup hati kita, kita tidak bisa melihat bahwa ternyata Tuhan itu sertai kita. Kita nggak paham bahwa ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Seperti di dalam firman Tuhan ketika bujang daripada Elia berkata bahwa kita dikepung. Bujang daripada Elisa berkata kita dikepung. Ada begitu banyak tentara musuh sudah mengepung kita. Lalu ketika dibukakan matanya, dia baru melihat ternyata ada begitu banyak tentara Tuhan yang lebih besar daripada pasukan musuh yang mengepung mereka. Seringkali mata kita tertutup. Kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan yang menyertai kita. Pandemi ini sudah berjalan berapa lama? Katakan 2,5 sampai 3 tahun hari-hari ini. Pernah nggak kita menyadari bahwa selama ini Tuhan sertai kita? Atau selama ini kita hanya mengeluh, kita hanya terjebak di dalam kekhawatiran, kita terjebak di dalam ketakutan kita. Gimana ya hari esok? Gimana ya saya bisa lewati enggak ya? Gimana ya usahaku? Gimana ya? Banyak hal yang kita khawatirkan. Tapi pernah gak sekalipun kita memikirkan bahwa 2,5 sampai 3 tahun ini tangan Tuhan menyertai kita. Atau selama ini kita hanya berpikir ketakutan, kita hanya berpikir bagaimana hari esok dan lain sebagainya. Tuhan sertai kita dengan sempurna. Dia mengasihi kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bentuk cinta kasih sayang Tuhan bukan hanya Tuhan itu mengabulkan doa-doa kita. Bukan hanya ketika mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita, itu juga bentuk cinta Tuhan. Tetapi tidak selalu datang dalam bentuk yang seperti itu.
Ketika kita ditegur Tuhan, ketika kita dididik oleh Tuhan, itu juga merupakan bentuk kasih sayang Tuhan. Karena itu berbahagialah firman Tuhan pagi ini ketika kita mendapatkan teguran daripada Tuhan. Ayub menerima segala kejadian dalam hidupnya. Ayub menerima segala peristiwa yang dia alami, peristiwa pahit. Bagaimana tidak pahit, hanya dalam waktu yang begitu singkat Ayub kehilangan segala sesuatu yang dia punya. Harta benda, anak-anaknya diambil semua nyawanya, kesehatannya, rumah tangganya, semua tidak ada lagi yang tersisa satupun pada diri Ayub. Tetapi Ayub menerima semua kejadian di dalam hidupnya sebagai salah satu bentuk didikan dan proses Tuhan buat hidupnya. Yakobus pasal yang kelima ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mungkin ketika kita membaca kisah Ayub, sama halnya dengan Ayub tidak mengerti kenapa ini semua harus terjadi. Ayub orang yang saleh kata firman. Ayub orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa justru orang yang hidupnya makin benar, hidupnya saleh di hadapan Tuhan harus menghadapi pembentukan proses yang begitu luar biasa hebatnya. Secara manusia ini sulit untuk dimengerti. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara, bahwa menurut Tuhan itulah yang terbaik buat Ayub. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa pada akhirnya Tuhan mengembalikan, Tuhan memulihkan lebih daripada apa yang Ayub miliki sebelumnya. Kalau hari ini kita ditegur Tuhan, tadi saya katakan teguran Tuhan itu bisa datang dalam berbagai macam bentuk di dalam hidup kita. Tuhan bisa tegur kita dalam sakit penyakit kita. Kita diingatkan. Tuhan bisa tegur kita dalam krisis-krisis, mungkin krisis keuangan yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin masalah dalam pekerjaan usaha kita. Itu bisa merupakan salah satu bentuk teguran Tuhan. Supaya apa? Supaya dari teguran itu kita mengkoreksi kehidupan kita. Supaya dari teguran itu kita boleh sejenak merendahkan hati. Mungkin selama ini kita terlalu mengeraskan hati, kita terlalu menguatkan hati kita hanya sebagai seorang manusia. Dan kita tidak pernah melihat kebesaran Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin lewat teguran ini Tuhan menginginkan kita merefleksikan diri kita sejenak. Untuk kita turun ke tempat yang paling rendah dalam hidup kita. Dan di situ kita boleh menyadari, siapakah aku ini sesungguhnya? Bisa apa aku ini tanpa Tuhan? Mampu apa dalam keadaan seperti ini? Apa yang bisa aku perbuat? Sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Ayub, Tuhan menginginkan Ayub merefleksikan hidupnya. Siapa dia ini sesungguhnya? Mungkin selama ini Ayub lupa bahwa ada Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Karena Ayub mengatakan bahwa dahulu dia mendengar Tuhan dari kata orang. Tapi setelah kejadian itu dia berkata, hari ini aku mengalami Tuhan di dalam hidupku. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara kita melupakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga perlu ada sedikit teguran Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih hati. Justru ketika kita ditegur Tuhan, berbahagialah. Amin. Karena ketika kita ditegur Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan. Berarti kita disayang oleh Tuhan. Berarti Dia peduli dengan setiap kita. Jadi ukuran kebahagiaan menurut firman Tuhan adalah orang-orang yang ditegur Tuhan.
Coba Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi ini, saya mau tahu seberapa Bapak Ibu Saudara yang merasa hidupmu sedang ditegur Tuhan hari-hari ini. Jujur angkat tanganmu tinggi-tinggi. Amin. Saya percaya kita semua sedang alami itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa ukuran kebahagiaan menurut firman Tuhan? Yang kedua, orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Beda lagi ya. Ternyata tidak seperti dunia punya ukuran. Dunia punya ukuran berbahagia ketika masalah persoalan kita terselesaikan. Dunia berbahagia ketika punya banyak uang, punya jabatan, terpandang dihormati orang. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Tetapi Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terjemahan lain dikatakan mereka yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi berbahagialah ketika pemberitaan firman dikabarkan dan kita berkesempatan untuk mendengar, kita berkesempatan untuk merenungkan, dan kita berkesempatan untuk belajar melakukannya. Itulah kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, menjadi pelaku firman itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Menjadi pelaku firman kita harus tahu ada harga yang dibayar di situ. Menjadi pelaku firman berarti kita harus berani untuk menyangkal siapa diri kita sebagai manusia. Kita harus berani untuk memikul salib sama seperti salib yang Tuhan Yesus pikul di dalam hidupnya. Dan kita harus berani memutuskan untuk setia sampai pada akhirnya mengikuti Tuhan. Menyangkal diri sebagai seorang manusia artinya kembali ke poin yang pertama tadi. Kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ada faktor Tuhan yang lebih besar daripada segala faktor yang lainnya. Jangan pernah berpikir bahwa pencapaian kita hari ini adalah karena sekedar kerja keras kita. Jangan berpikir bahwa apa yang kita miliki hari ini hanya sekedar karena pengalaman-pengalaman kita. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita raih hari-hari ini hanya sekedar kepandaian kita. Memang kerja keras perlu. Memang pengalaman penting. Memang kepandaian itu tidak kalah pentingnya. Tetapi jangan lupakan bahwa faktor Tuhan adalah faktor yang terbesar di dalam kehidupan ini. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau Tuhan tidak pernah menyertai, kita pasti akan gagal. Kita butuh penyertaan Tuhan untuk membuat kita menjadi berhasil di dalam hidup ini. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan lakukan bagiannya. Sehingga kita harus menyadari ada faktor Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus berani untuk menyangkal diri kita. Bahwa bukan yang utama, bukan diri kita, melainkan Tuhanlah yang utama di dalam hidup kita. Dan kita harus berani untuk menyangkal diri. Kita harus berani untuk memikul salib. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan contoh bagi kita bagaimana caranya memikul salib. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau jadi yang terbesar di antara kamu, dia harus menjadi hamba, dia harus menjadi pelayan daripada semua orang. Bukan menjadi pemimpin, bukan menjadi bos, tetapi menjadi seorang hamba dan seorang pelayan. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan. Ini bicara tentang melakukan firman. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tidak gampang. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kita terus belajar dan terus belajar. Belajar adalah sebuah proses dari tidak tahu kemudian kita bisa menjadi tahu. Dari tidak mengerti kemudian kita bisa menjadi mengerti lewat proses apa? Pembelajaran. Itu sebabnya kenapa dalam pertemuan ibadah firman selalu diberitakan. Supaya kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita memahami dan kita bisa mengerti. Kita berdoa supaya semakin hari
Bapak Ibu Saudara punya rasa lapar, punya rasa haus yang begitu besar akan kebenaran firman Tuhan. Sebab tanpa rasa lapar dan haus ini, kita tidak akan punya pengenalan yang benar terhadap firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara merasakan rasa haus yang luar biasa, beda. Orang yang benar-benar haus dengan orang yang sekedar haus itu beda. Sekedar haus mungkin dia bisa minum hanya setengah gelas dari air ini. Tapi kalau benar-benar haus, dia mungkin bisa menghabiskan bahkan sampai 2 gelas ini. Ada perbedaan tingkatan yang didapatkan. Beda orang yang belum lapar dengan orang yang sudah kelaparan. Kalau orang yang belum lapar, dia akan makan mungkin dalam porsi yang secukupnya atau bahkan lebih sedikit karena belum merasa lapar. Tapi kalau orang yang sudah begitu kelaparan, dia akan makan lebih banyak daripada porsi orang yang belum lapar. Saudara bisa tempatkan ini dalam kehidupan rohani. Jadilah orang-orang Kristen yang selalu merasakan kelaparan akan firman Tuhan. Di mana Bapak Ibu Saudara akan coba makan firman lebih banyak daripada yang lain. Jadilah orang yang lebih haus akan firman Tuhan. Di mana Bapak Ibu Saudara kita akan minum lebih banyak kebenaran firman Tuhan dibanding dengan orang-orang yang lain. Sehingga dari situ kita akan punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena firman Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Karena firman Tuhan akan mengajar kita, akan mendidik kita, akan memperbaiki hidup kita. Firman Tuhan akan menjadi penerang jalan kehidupan kita. Firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita. Jadi ketika orang lain bingung, ketika orang lain tidak tahu arah tujuan jalan hidup, kita bisa mengerti kemana tujuan arah hidup kita ini akan berjalan. Karena firman Tuhan menjadi pelita bagi jalan kita. Amin. Tetapi itu hanya terjadi ketika apa? Kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehingga kita harus berbahagia. Sehingga sudah selayaknya kita merasakan damai sejahtera dan ketentraman ketika firman diberitakan dan firman kita dengarkan. Jangan pernah terintimidasi ketika Bapak Ibu Saudara dengar firman. Jangan pernah merasa terhakimi ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman. Sebab firman Tuhan diberitakan bukan untuk mengintimidasi, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menilai seberapa baik atau buruknya hidup Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan diberitakan untuk memperbaiki, untuk mendidik kita, untuk mengarahkan hidup kita jadi lebih baik lagi. Amin. Dari atas mimbar ini jangan pernah berpikir Bapak Ibu Saudara kalau firman disampaikan untuk menyinggung orang-orang atau pribadi-pribadi tertentu. Tidak. Apa untungnya? Firman diberitakan hanya untuk satu tujuan. Supaya hidup kita jadi semakin lebih baik. Supaya hidup kita yang tadinya salah bisa jadi benar. Supaya hidup kita yang tadinya tidak tahu apa-apa jadi tahu akan kebenaran firman. Supaya langkah hidup kita jadi benar Bapak Ibu Saudara. Itulah tujuan firman diberitakan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara masih berkesempatan bisa mendengarkan pewartaan firman, berbahagialah. Kenapa kita berbahagia? Karena kita sedang mendapatkan tuntunan. Karena kita sedang mendapatkan arahan untuk berjalan di tengah gelapnya dunia ini. Dan yang ketiga, siapa mereka yang berbahagia? Yang berbahagia yang pertama adalah mereka yang ditegur oleh Allah. Yang kedua, mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, mereka yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Mereka yang berbahagia adalah yang berjaga-jaga untuk menantikan
kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ketika kita dalam posisi yang berjaga-jaga, kita harus berbahagia. Bicara tentang berjaga-jaga, menunggu atau menantikan itu bukan hal yang mudah. Menunggu atau menantikan itu merupakan hal yang banyak orang bisa kehilangan kesabaran. Banyak orang yang bisa menjadi marah. Bahkan banyak orang yang bisa mengambil keputusan sendiri karena terlalu lama menanti dan menunggu. Nah, di sini konteks kita bicara tentang menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Karena kita menantikan sesuatu yang tidak tahu persis kapan waktunya akan tiba. Kalau kita tahu tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian, itu enak. Tetapi ini adalah sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Firman Tuhan katakan, hanya Bapa yang tahu kapan waktunya itu akan tiba. Tidak seorang pun yang tahu akan kapan waktu kedatangan Tuhan yang terjadi. Tetapi disinilah kebahagiaan kita itu muncul. Kenapa? Karena ketika kita senantiasa berjaga-jaga, kita senantiasa mengenakan pakaian kita dengan lengkap. Kita senantiasa menyediakan minyak kita dengan baik. Kita senantiasa menjaga hidup kita. Ketika Tuhan datang secara tiba-tiba mendadak di dalam kehidupan kita, kita didapatinya tidak bercela, tidak telanjang, tidak kelihatan segala hal yang memalukan dalam hidup kita. Kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan bukan hanya bicara dia datang di awan-awan memanggil setiap kita, tidak. Kedatangan Tuhan juga bisa bicara tentang personal. Kita dipanggil Tuhan untuk pulang menghadap Dia. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu kapan waktu hidup kita akan tiba. Mungkin ini merupakan hari terakhir kita bisa berjumpa. Mungkin ini merupakan hari terakhir Bapak Ibu Saudara bisa duduk di dalam bangku gereja. Tapi selepas ini kalau Tuhan mau panggil, apa yang bisa kita lakukan? Mampukah kita mencegah dan berkata, Tuhan aku belum mau pulang. Tuhan jangan panggil aku dulu, aku belum siap, anak-anakku masih kecil. Tuhan jangan panggil aku dulu, aku masih muda, aku belum menikah Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan katakan sudah waktunya pulang, tidak seorang pun yang bisa mencegahnya. Karena itu senantiasa kita berpakaian yang baik. Karena itu senantiasa kita berjaga-jaga dalam keadaan yang baik. Supaya ketika Tuhan datang dan Dia berkata, ayo kita pulang. Kita sudah siap untuk pulang bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita gak bisa bilang, oh yang sudah umur 70 itu yang pulang duluan. Yang umur 30 itu nanti gilirannya masih di belakang. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita bisa dengar tiba-tiba si A masih umur 20 dipanggil Tuhan. Si B kemarin sehat, tidak ada sakit penyakit, masih bisa main futsal, masih bisa main badminton. Tiba-tiba lagi tidur Tuhan panggil. Kita gak bisa tebak. Karena itu apa? Berjaga-jagalah. Ketika kita berjaga-jaga maka firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang berjaga-jaga. Dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 42 sampai 44. Matius pasalnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-44. Teman-teman boleh naik ke atas mimbar, kita akan selesai. Firman Tuhan katakan karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya akan tutup di bagian ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita berjaga-jaga. Supaya ketika Tuhan datang, Tuhan jemput kita, kita tahu apa yang mau kita bawa menghadap Tuhan. Kita gak tahu waktunya Tuhan. Hari ini kita boleh sehat, hari ini kita boleh gak ada penyakit. Kita rajin olahraga, kita jaga pola makan.
Kita nggak hidup sembarangan, tapi kalau sudah Tuhan mau panggil, kita bisa apa? Apa yang bisa kita lakukan? Nggak bisa. Selain kita berjaga-jaga dan bersiap-siap. Persiapkan hidup kita dengan baik. Bangun manusia rohani kita hari-hari ini. Hidup di dalam takut akan Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Bangun kebahagiaan kita bukan dengan standar dunia, tapi bangun kebahagiaan kita dengan standarnya Tuhan. Apa standar Tuhan? Yang ke-1, mereka yang berbahagia adalah mereka yang dididik oleh Tuhan. Mereka yang masih ditegur oleh Tuhan. Mereka yang masih diingatkan oleh Tuhan, kita berbahagia. Artinya apa? Tuhan peduli sama kita. Tuhan sayang sama kita. Kalau orang sudah diamkan kita, kalau orang sudah abaikan kita, kita mau jahat, kita mau baik, kita mau lakukan apa saja sudah dibiarkan. Artinya sudah gak ada sayang lagi, gak ada peduli lagi. Tapi kalau terus diingatkan, tapi kalau terus diarahkan, artinya apa? Peduli dan sayang. Bapak Ibu Saudara, kalau dari gereja ini Bapak Ibu Saudara terus diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Diingatkan oleh Bapak Gembala, ayo jangan begini, ayo yang lurus. Ayo tinggalkan itu, jangan lakukan itu gak benar, kembali kepada Tuhan. Jangan pernah merasa kok hidupku diatur, kok cerewet ya. Itu artinya apa? Peduli. Karena hamba Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara berakhir celaka. Itu sebabnya diarahkan, ditegur, dididik, dibina. Bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat percakapan pribadi. Atau bahkan ketika Tuhan izinkan mungkin kita alami sesuatu yang tidak baik menurut kita. Itu bentuk teguran Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo berjaga-jaga. Supaya ketika tiba waktunya kita didapati Tuhan dalam keadaan yang baik. Amin. Mari tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami hanya karena anugerah Tuhan.
Hidup kami hanya karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kalau selama ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu mengingatkan kami akan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Untuk kami tidak melupakan bahwa faktor Tuhan adalah faktor yang terbesar dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah kami memiliki standar kebahagiaan. Ukuran kebahagiaan bukan berdasarkan dunia, melainkan ukurannya berdasarkan daripada firman Tuhan. Kami berbahagia karena kami terus diingatkan oleh Tuhan. Kami dididik oleh Tuhan. Kami ditegur oleh Tuhan. Kami berbahagia karena kami masih bisa mendengarkan firman, melakukan firman sebagai penuntun dalam kehidupan kami. Dan kami berbahagia ketika kami masih terus diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh berjaga-jaga senantiasa di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap umat-Mu, memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada pada kesempatan hari ini. Biarlah firman kami dengar, firman kami renungkan, dan firman kami belajar melakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, kita juga akan memberikan persembahan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh membawa persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang akan umat-Mu persembahkan di hadapan Tuhan. Kami percaya setiap persembahan umat-Mu boleh untuk memuliakan nama Tuhan, memperlebar pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami akan membawa persembahan kami dengan hati yang penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan persembahan untuk boleh dijalankan. Dan di layar monitor Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, ada nomor rekening gereja dan juga ada kode QR yang Bapak Ibu Saudara boleh scan untuk Bapak Ibu boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Silakan persembahan untuk boleh dijalankan. Apa ada pengumuman yang disampaikan? Tidak ada. Baik, kami ingatkan untuk minggu depan ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lydia Dewiana, Gembala Sidang Senior kita. Bapak Ibu Saudara boleh kembali hadir bersama dengan saudara rekan-rekan yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara bisa juga mengikuti ibadah tengah minggu, ada doa malam, ada FA yang Bapak Ibu Saudara boleh ikuti kembali bersama-sama. Mari kita boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutup dengan penuh pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah kasih, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar. Kita angkat kedua tangan kita bersama, katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar. Yang percaya anugerah Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami percaya kebesaran Tuhan
melebihi apapun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan kami pulang tidak sama seperti kami datang. Ada pemulihan, ada sukacita, kesembuhan, ada berkat Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Kami bersyafaat, kami berdoa buat kota Kuala Kapuas. Saat ini kami menyerahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kota ini, damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan mengalir di tengah kota ini. Kami berdoa buat pemerintahan kota ini, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, beserta seluruh jajaran aparat pemerintahan. Tuhan memberkati hikmat, kebijaksanaan, urapan daripada Tuhan ada atas setiap pemimpin daripada kota ini. Kami berdoa juga buat gereja Tuhan di tempat ini. Berkati gereja Betani Kuala Kapuas. Tuhan berkati Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Widinata Haryanto bersama Ibu Pendeta Maria Fitriani. Dimanapun hambamu pada saat ini berada, Tuhan menyertai hambamu beserta anak-anak, keluarga dalam penyertaan perlindungan Tuhan senantiasa. Berkati seluruh pengerja, pejabat gereja, pelayan Tuhan, bahkan sampai jemaat Tuhan, semua diberkati Tuhan. Tidak satu pun yang terlewatkan oleh kuasa dan lawatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami membawa setiap persembahan umat-Mu saat ini. Tuhan memberkati kolekte umat-Mu, perpuluhan umat-Mu, diakonia, apapun yang umat-Mu telah persembahkan. Kami percaya Tuhan memberkati, membalasnya berlipat kali ganda bagi setiap umat-Mu yang sudah menabur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Di akhir ibadah ini kami mengangkat tinggi kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami rindu menerima segala berkat yang terbaik. Berkat yang berasal daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya memberkati kehidupan kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Besar